kepada terang-Mu yang ajaib, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami membuka hati, dan biar Roh-Mu itu tercurah atas kami. Kami menerima kuasa sehingga kami bisa sampai ke ujung bumi, memberitakan kabar baik, melaksanakan amanat agung Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-ku, yang menyertai-ku, yang menyertai-ku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari kita berdiri bersama-sama, katakan, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih
hati kami untuk Roh-Mu. Karena hanya Roh-Mu yang bisa memuaskan hasrat kami, yang dapat memenuhi kami dengan semua yang baik dan membawa kami hidup dan maksimal di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sampaikan isi hati-Mu bagi hari ini. Berikan kami roh hikmat, berikan kami pengertian, dan beri kami wahyu untuk mengerti, sehingga kami dapat membuat pilihan-pilihan yang benar dan mempersembahkan yang terbaik bagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara. Satu topik ya, yaitu Pentakosta. Pentakosta ini artinya apa? 50. Ke-50. Jadi kalau saudara usianya 50 tahun ya itu usia Pentakosta. Makanya namanya Yubel. Ya. Tiap 50 tahun itu Yubel. Panen raya, saudara. Jadi kita melihat satu kronologi ya, peristiwa dari Paskah. Kemudian 10 hari yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan. Jadi 40 hari setelah Paskah itu kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian 10 hari kemudian adalah Pentakosta. Dan seringkali dikenal dengan hari raya 7 minggu. 7 minggu itu dari Paskah. Jadi setelah 7 minggu Pentakosta. Jadi hitungan itu Tuhan itu tidak pernah meleset, saudara. Makanya di sini Rasul Paulus menuliskan begini. Roma pasal pertama ayat 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Jadi di sini dikatakan karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Jadi apa yang diketahui itu Tuhan nyatakan. Makanya banyak orang yang malas belajar ya, malas mengetahui sesuatu, ya cuma sampai di situ aja. Kalau saudara hanya ingin mengetahui kota Temanggung, saudara hanya sampai Temanggung. Kalau saudara ingin mengetahui kota Havana, saudara akan sampai ke Kuba. Karena di sini dikatakan karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Di dalam Yohanes, ya, Rasul Yohanes menulis, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kemerdekaan seseorang itu tergantung seberapa banyak kebenaran yang diketahui. Makanya kalau saudara masa bodoh tidak mau tahu dengan firman, ya saudara, sekalipun saudara ini Kristennya sudah 50 tahun kali 3 saudara, ya saudara tetap saja tahunya ya segitu. Dan apa yang diberikan ya cuma segitu saudara. Makanya jangan nyalakan kok cuma segini. Lah itu kapasitas saudara. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan
sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi saudara, kekuatan dan keilahian itu nampak bagi orang yang siapa yang akan menampakkan? Ya orang-orang yang punya kerinduan untuk mengetahui tentang Tuhan. Maka firman Tuhan kan berkata begini, dia mencari orang-orang yang setia. Dia hendak mencurahkan kekuatannya. Jadi dia cari dan dia hendak mencurahkan kekuatannya, memanifestasikan kuasanya. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8. Ya. Di sini dikatakan begini dari ayat yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi perjalanan hidupnya kan jauh, saudara. Karena di sini dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Saksi itu apa? Menyatakan kuasanya. Sehingga orang melihat Allah di dalam saudara. Makanya di ayat 8 ini dikatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi Tuhan kepada kamu dan kamu kepada mereka. Tuhan ke kita, kita ke mereka. Jangan dibolak-balik, saudara. Segala sesuatu ini dimulai dari Tuhan ke kita. Seberapa besar kerinduan kita akan Tuhan, seberapa banyak pengenalan kita akan Tuhan, itu akan termanifestasi berapa besar kepedulian kita kepada orang lain. Ini saudara. Karena di sini kamu dan kamu akan, mungkin nanti tema retreat anak muda nih, kamu dan mereka. Kan banyak orang ini kan belum bisa peduli mereka karena kamu dengan Tuhan ini belum selesai. Selalu banyak orang itu hanya kamu dengan aku, ya, aku dengan aku. Jadi saudara, mari kita ini punya desire, punya kerinduan, ya, mengenal Tuhan, kekuatannya, kuasanya, mengenal pribadinya. Makanya Kristen perjanjian baru dan perjanjian lama itu bedanya jelas. Ya, Kristen perjanjian lama itu adalah apa? Belajar tentang hukum-hukumnya, peraturan-peraturan. Tapi Kristen perjanjian baru itu mengenal pribadinya, Kristus. Kalau kita mengenal pribadinya, kita mengenal kerinduannya, keinginannya, perasaannya, pikirannya, mengenal hukum-hukumnya, saudara. Banyak orang terjebak boleh dan tidak boleh, ya. Itu kekristenan perjanjian lama, saudara. Yang dikedepankan adalah hukum-hukumnya, peraturan-peraturan. Kristus itu yang menjadi hukum dalam hidup saudara dan saya. Makanya tadi Rasul Paulus mengatakan di dalam kitab Roma pasal pertama ayat 19, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Jadi semakin kita itu mengetahui tentang Allah, semakin banyak yang nyata dalam hidup kita. Sebab Allah telah menyatakannya pada mereka. Telah itu artinya otomatis akan menyatakannya, saudara. Jadi mari saudara, hari-hari ini kita ini memiliki kerinduan yang besar untuk mengenal Tuhan. Kayak kita lihat ya, janji Tuhan kan kita ini perjalanannya ini kan jauh.
Dikatakan, dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perjalanannya jauh. Makanya orang yang malas, pemalas itu tidak akan sampai kepada tujuan. Amin. Orang takut itu tidak pernah sampai ke tujuan. Orang khawatir itu tidak pernah sampai kepada tujuan. Dia akan mati di tengah jalan. Kenapa? Perjalanan jauh. Bahkan firman Tuhan berkata, kamu akan naik dan tidak pernah turun. Perjalanan naik, saudara. Kalau orang lemah, saudara, perjalanan naik, saudara, tidak akan sampai ke atas. Makanya pentingnya kuasa ini, dunamos ini. Sehingga apa yang harus dilakukan? Murid-murid itu berani membayar harganya. Saudara, selama 10 hari ini apa yang sudah bayar harganya? Yuk doa seminggu ini terus jam 6. Ya paling hanya beberapa aja, saudara. Ya sekali lumayan, saudara. Mari kita perhatikan, ya kita minggu kemarin sudah belajar bagaimana murid-murid itu membayar harga, saudara. Jadi namanya membayar harga, kita sendiri yang harus bayar harga. Untuk mengenal Tuhan, bayar harga. Dikatakan mereka, ayat 14 itu, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Karena saudara, bertekun itu susah. Orang itu senangnya kan mau-maunya sendiri. Suka-sukanya. Ini ya baguslah, saudara ya. Kan banyak orang itu memilih kena kutukan tahun tikus. Keluar hanya cari makan, kemudian masuk lubang lagi. Keluar makan, cari makan, masuk lubang lagi. Ini kutukan tahun tikus, saudara. Kan sekarang ini tahun tikus. Banyak orang memilih jadi tikus. Pola hidupnya seperti tikus. Nah, mari kita lihat nanti makna tentang Pentakosta ini apa sih ini? Bukan mengikuti nalurinya, ya. Bukan hidup mengikuti sukanya. Kita kemarin sudah belajar bagaimana murid-murid membayar harganya dan mengganti spirit Yudas ini dengan Matias. Ini kalau mengganti ini tidak gampang. Makanya pertobatan itu kan berubah 180 derajat. Itu berubah. Itu tidak gampang, saudara. Radikal. Berubah. Ngajari orang bangun pagi otomatis saja susah, saudara. Karena apa, saudara? Sudah terbiasa berubah. Orang kalau ibadah benar, itu hal yang bisa dilihat orang adalah berubah. Berubah. Bisa membuat pilihan-pilihan. Dan kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2. Kita lihat di sini. Ketika tiba hari Pentakosta, jadi Pentakosta tadi artinya ke-50. Jadi setelah 7 minggu dari Paskah. Makanya hari raya yang diperingati di Israel ini adalah Paskah, Pentakosta, kemudian Tabernakal, kelahiran Yesus. Pas, Yesus itu pas lahirnya ya pas Tabernakal. Ini pas, kok bisa pas ya? 50. Padahal ini hari raya ini sudah dirayakan sejak di Perjanjian Lama. Karena Yesus berkata, aku ini datang untuk menggenapi. Jadi namanya menggenapi pas gitu. Dan firman Tuhan kan berkata bahwa Perjanjian Lama itu adalah bayangan. Saudara ingat bulan April awal, ya kan? Bayangan. Dan wujudnya adalah Kristus. Bayangan, hari raya itu bayangan saja. Sabat itu bayangan. Wujudnya adalah Kristus. Makanya ibadah itu bukan hari Sabat, tapi kita ini ibadah ini adalah
relationship dengan wujudnya, yaitu Kristus. Berjumpa dengan Kristus, itu namanya ibadah. Dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi yang kumpul ini 120 orang, termasuk 12 murid dan para perempuan. Tinggal 1/5-nya sudah. Makanya kalau ngajak orang sungguh-sungguh itu adalah doa, ya kan? Orang paling susah itu diajak doa. Tapi untuk menguji orang sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh itu diajak doa. Gitu. Jadi ketika mereka diajak doa, saudara, 380 orang berkata, aku masih punya kerjaan, aku masih manten baru, ya, aku masih repot di rumah karena lebaran. Semua berdalih, saudara. Ada yang berkata, aku lagi punya mobil baru, lagi mau saya rayain. Ya? Padahal tahun ini kita ini yang sedang kita hancurkan adalah apa? Dalih, kebenaran diri sendiri. Ini saudara, ini 120 murid yang kumpul di satu tempat. Ini dikatakan 120 murid ini adalah 120 orang percaya ini, itu dikatakan semua orang percaya berkumpul. Dari 500 lebih itu tinggal 120 yang ada di loteng Yerusalem. Nah, saya tidak tahu saudara golongan yang mana. Kalau saudara waktu itu ada di sana, saya tuh tak memilih, ya nggak ikut aja Pak, 10 hari doa itu ya boyok, ya kan? Saya ninggal anak, ninggal rumah, ninggal piaraan. Saya seringkali ketika misi itu saya buat sebuah pilihan. Makanya saya tidak pernah marah kalau pulang misi ayamnya pada mati karena nggak terurus sama Stefan. Kenapa? Ya itu harga yang harus saya bayar, saudara. Ya sudah, saya berkali-kali mesti mati semua. Ya sudah, tidak apa-apa. Saya cuma, ya. Kalau di rumah saya pada hidup, saudara. Ditinggal mati. Di sini dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi ini hari raya Pentakosta itu hari ke-50. Jadi saudara bisa hitung dari Paskah sampai hari ini 50 hari. Jadi setelah 7 minggu kemarin, ini. Jadi 7 minggu, hari inilah merayakan. Pentakosta itu artinya apa, saudara? Ya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel, saudara? Karena di dalam Imamat, saudara, 15, Imamat 23 ayat 15 dan 16. Di sini dikatakan, kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu. Ya, ini hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Jadi kemarin kalau Sabatnya Israel, Sabtu ini adalah hari 7 minggu. Hari ke-7 minggu. Baru setelah 7 minggu, inilah Pentakosta. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Jadi orang Israel membawa korban sajian yang baru. Kenapa, saudara? Karena ini panen, saudara. Panen pertama. Makanya dipersembahkan sebagai korban. Kenapa dikatakan korban? Karena panen pertama itu adalah
adalah yang terbaik. Makanya di dalam Keluaran 23 ini juga ditulis ayat 16. Ini kan diulang ya. Di Imamat ini dijelaskan, tapi prakteknya di kitab Keluaran. Dikatakan begini perintahnya, ayat 16. Keluaran 23 16. Kau peliharalah juga hari raya menuai. Jadi hari raya Pentakostanya hari raya menuai. Jadi mereka merayakan setelah menuai buah pertama. Namanya buah bungaran. Yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu di ladang. Jadi saudara, apa sih yang namanya buah bungaran atau hasil, ya, dikatakan tadi dalam kitab Keluaran tadi, hasil, ya, menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur. Bungaran itu artinya buah sulung, buah pertama yang dihasilkan oleh apa yang ditaburkan. Ini saudara. Jadi buah bungaran, makanya ada kata bunga, ya saudara. Bunga, ya, senang. Kalau saudara punya tanaman, kemudian buah pertama itu bunga, saudara. Bungaran, saudara. Itu sukacita. Jadi saudara, buah bungaran itu buah pertama yang dihasilkan saat panen. Nah, banyak seringkali melupakan orang. Orang itu melupakan buah bungaran. Dan biasanya memang saudara, itu kualitas yang dihasilkan itu kualitas super. Bagus yang pertama. Tapi itu menjadi bagiannya Tuhan. Nah, orang Israel itu dilatih apa? Dididik adalah memberi yang terbaik. Tuhan ingin mengajarkan melalui hari raya menuai ini, memberi yang terbaik. Kan kalau acaranya leluhur ini banyak kan ya nek sisa ya bagi-bagi, kan begitu saudara. Jadi akhirnya terbiasa memberi yang sisa saudara. Tetapi beda dengan Tuhan, saudara. Dia mendidik orang Israel untuk memberi yang terbaik. Nah, minimal saudara dalam minggu ini sudah memberi yang terbaik. Kalau banyak orang ya hari ini pada di rumah, masuk lubang, ada yang sedang tidur, saudara ibadah. Itu artinya memberi yang terbaik. Ada waktu yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk fellowship dengan saudara seiman dan dengan Tuhan. Itu artinya memberi yang terbaik. Di dalam setiap hari waktu saudara, ada nggak yang dipersembahkan yang terbaik untuk saudara mencari Tuhan, untuk saudara berrelationship dengan Tuhan, atau digunakan semua untuk makan 4 jam, tidur 8 jam tambah 2 jadi 10 jam, bekerja 12 jam, selesai. Jadi 4 dan 8 dan 12 lunas, 24 jam. Mana untuk Tuhan? Saudara, mari belajar dari Pentakosta ini adalah memberi yang terbaik. Waktu saudara. Karena manusia ini seringkali terjebak dengan kesenangan, ya. Lagi senang kerja terus, lagi senang makan terus, lagi senang jalan-jalan terus. Nah ini saudara, terjebak dengan hobi. Makan, lagi senang tidur terus saudara. Alasannya, saya ini sedang doa semalam-malaman. Ternyata tidur saudara. Ini saudara, ini buah bungaran, buah sulung. Makna rohaninya kita ini harus mengingat
ya, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Uang yang kucel-kucel kasih persembahan aja. Rupanya saudara, bahkan orang kasih persembahan uang palsu saudara. Oh, ukuran yang kamu pakai itu akan diukurkan kembali. Langsung bilang gitu. Karena orang menabur kan. Akhirnya kok ditipu orang juga saudara. Syukur saya bilang gitu. Orang suka ya menipu. Kalau ditipu itu mah biasa. Ya itulah hukum. Kita ini tidak lepas dari namanya hukum tabur tuai. Nah ini penting saudara. Kenapa? Kalau kita ini menabur benih yang terbaik, kita akan menuai hasil yang maksimal juga. Makanya orang Israel ini maksimal semua. Karena memang dia ini dididik sama Tuhan itu langsung juga. Harus gitu. Ya, kalau saudara ini ingin hidupnya maksimal itu maknai Pentakosta ini dengan memberi yang terbaik. Waktu saudara dalam membuat sebuah pilihan-pilihan. Saya ini makanya saya bersyukur sejak tunangan pertama saudara. Saya ini mau beli cincin tidak bisa, ya. Akhirnya Tuhan kirim orang memberkati dari Surabaya. Ya. Tapi ketika Tuhan meminta gini, memberikan kesempatan, beri yang terbaik. Apa yang terbaik buat kami? Makanya saya ini cincin itu saya lepas itu bukan karena nggak bisa makan. Saya masih persembahkan buat Tuhan. Kenapa? Buat kami yang terbaik ini adalah cincin pernikahan ya, tunangan. Karena kalau saya ini tidak bisa memberi yang terbaik dalam hidup saya, bagaimana saya mengajar orang lain? Kalau sampai hari ini gereja ini tidak ada ibadah, bagaimana saya ngajar iman kepada orang lain? Tidak bisa. Karena saudara, guru itu tuntutannya lebih tinggi saudara. Makanya dikatakan orang yang ngajar itu kalau salah itu suruh apa ya? Taruh batu kilangan kemudian tenggelamkan ke laut. Saudara. Makanya kan hari-hari ini saudara ujian, banyak pengkhotbah, banyak pengajar. Apakah masih tetap konsisten atau tidak? Atau kompromis? Nah saudara, Pentakosta tadi saya ingatkan tentang hari raya 7 minggu atau hari raya Bungaran, hulu hasil, artinya memberi yang terbaik. Kemudian di Kisah Rasul tadi namanya Pentakosta saudara ya, 50. Tapi nggak tahu kan turunan maknanya jadi Pantai Kosta itu nggak ngerti. Saya nggak tahu sejarahnya dari penta ke pantai saudara. Karena itu masalah peralihan bahasa ya. Karena ini kan bahasanya Pentakosta. Di Alkitab tak cari pantainya nggak ada, penta semua. Saudara perhatikan saudara, Tuhan itu memberi yang terbaik. Yang pertama anaknya yang jadi korban, ya, disalib. Seharusnya saudara mati, Yesus rela mau mati supaya saudara hidup. Kedua, rohnya diberikan. Ini adalah teladan saudara. Tuhan memberikan rohnya. Saya makanya ketika Tuhan memanggil saya ini sempat berdalih saudara. Saya minta waktu 1 tahun lagi ya Tuhan. Wah saudara, ya benar saudara, konsisten. 1 proyek lagi dan itu paling enak saudara, ya kan? Wah di Kalimantan tuh saya berkata kepada teman-teman, kalau mau cari uang itu di Kalimantan. Sisanya banyak sekali. Saya bilang gitu. Itu kan banyak orang kan mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan itu setelah bangkrut. Saya enggak. Justru itu buat saya itu puncak karir saya di teknik. Saya bisa menghadapi tantangan yang saya impikan, menghadapi
daerah yang goyah, ya goyang. Kan Kalimantan itu tanahnya kalau buat jalan goyang. Bagaimana itu strukturnya, bagaimana itu saya bisa belajar mempraktekkan maksimal ya ilmu teknik yang saya pelajari, dan saya memberikan yang terbaik dalam hidup saya. Karena buah bungaran itu adalah buah sulung yang dipersembahkan kepada Tuhan itu saya, hidup saya. Makanya begitu saya mendedikasikan hidup saya dapat satu majalah perbedaan antara Mark Job dengan Jonathan Edwards. Itu jawaban buat saya. Karena hidup itu sebuah pertukaran. Makanya saya ingat itu seringkali saya ingatkan Tuhan bagaimana janji Tuhan itu melakukan sebuah pertukaran dalam hidup saya. Aku tidak mau kayak Mark Job, anak cucuku. Aku mau kayak Jonathan Edwards. Dan ternyata dalam perjalanan nama saya dinamakan juga Jonathan. Saudara. Kok bisa kebetulan? Tidak ada kebetulan. Saya bukan niru-niru Jonathan Edwards, saudara. Tapi Tuhan kasih nama Jonathan. Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan itu memberi yang terbaik. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi Tuhan memberikan rohnya kepada orang-orang yang berani membayar harga. 120 murid itu tidak ada yang terkecuali. Kenapa banyak orang ngalami perkecualian? Bayar harganya dong. Jangan nebeng. Karena yang harus membayar harga itu adalah diri kita sendiri, untuk kita. Makanya kalau orang untuk dirinya sendiri aja tidak berani bayar harga, bagaimana orang lain mau bayar harga untuk orang? Nah ini sudah tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan saudara lihat, orang-orang yang tadinya ini orang sederhana, hanya bisa bahasa Galilea, mereka ini saudara bisa menyampaikan pesan kepada bangsa-bangsa. Sekarang saudara perlu cek, saudara itu menyampaikan pesan itu kepada bangsa mana? Katanya sudah sampai mana, saudara? Makanya setiap kesempatan, saudara, saya ada bisa nginjilin orang bule. Pernah baptis orang Jerman? Pernah saya, saudara. Orang Belanda? Pernah. Ketemu orang Israel, saudara, ya. Saya memberkati orang Israel, saya berkati. Karena apa? Orang memberkati mereka kan diberkati. Selalu saya aplikasikan firman ini, saudara. Kayaknya kalau di Israel ada orang Israel, tak berkati aja. Kaget mereka, mungkin, kamu siapa? Gitu, ya kan? Mereka kaget juga kan? Ya, saya bukan, I love you. Saya mengasihi. Diterima karena $100, sudah kan? Saudara perhatikan di sini, saudara. Sampai di ayat 7 ini apa? Semua orang itu tercengang-cengang. Heran. Orang itu saudara, kalau dipenuhi Roh Kudus itu membuat orang heran. Kenapa? Orang bisa menyampaikan pesan. Makanya yang paling penting saudara dalam hidup kita ini, bagaimana kita memberi pesan kepada orang lain kekristenan kita. Ya kan? Saya ini kan paling kurang nyaman, saudara. Masa sih orang memberi sesuatu harus diposting, memberi posting. Saya pikir kok semua harus diakui dunia.
Biasa saja kalau kita ini terbiasa ya. Nggak perlu posting-postingan. Ada yang hamba Tuhan tanya, Pak, di kondisi seperti ini melakukan apa? Apa pembagian? Lu saya ini sudah biasa. Setiap bulan itu ada pembagian, ada. Gitu. Kalau kita ini terbiasa ya, ini kan yang penting menyampaikan pesan Kristus di dalam kita. Gaya hidup, saudara. Makanya di sini dikatakan begini. Orang-orang dari berbagai negara ini dalam 3 hari raya ini semua bangsa berkumpul. Yang pertama kan tabernakel waktu Yesus lahir. Itu kan semua penginapan tutup. Ini perantau Yahudi pulang kandang, pulang kampung semua. Mudik ya. Kemudian waktu Paskah perantau Yahudi ini pulang juga karena ada ya dari Yusuf dari Kirene Libya itu sudah bayangkan saudara itu nyebrang laut Teberau itu saudara Simon dari Kirene ya. Ini di Pentakosta ini kan sama, mereka di ayat 9 berkata kita orang Partia Media Elam. Ini Partia Media ini kan ada di Iran saudara. Penduduk Mesopotamia ini termasuk Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Orang Kreta, ini Yunani saudara juga, dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi saudara, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bisa menyampaikan pesan kepada orang dengan berbagai latar belakang dan berbagai suku bangsa. Menyampaikan pesan. Pesannya apa saudara? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah kepada mereka. Jadi saudara, sejauh mana kesaksian saudara hari ini? Pesan yang disampaikan. Wah, paling sulit itu bangsaku dewe, ya kan? Memang betul, keluarga itu paling susah. Makanya tembok terdekat tuh diruntuhkan. Kalau bisa meruntuhkan tembok keluarga, saudara bisa ke bangsa-bangsa. Kami itu juga sama, dimulai dari keluarga. Karena tembok paling dekat yang ngitari kita ini adalah keluarga. Bentengnya di situ. Runtuh, makanya kita berdoa runtuh dalam nama Yesus. Kok belum runtuh? Runtuh kan? Runtuh sampai runtuh. Nah ini saudara, pesan disampaikan kepada bangsa-bangsa. Tuhan itu pertama kali ini adalah dengan karunia perkataan. Kuasa itu keluar dari mulut. Sampai akhirnya mereka juga ke daerah-daerah yang tertulis ini sudah. Jadi kita kan sejauh dari omongan kita. Kalau dikit-dikit Allah ya sudah sampai situ aja. Paling sampai Artos. Mana mungkin, ya sudah. Kalau sudah ditembaki mana mungkin, ya mana mungkin terus. Kalau kita mengharapkan mana setiap hari, kita akan dapat mana. Tapi kalau kita yang berkata mana mungkin, ya sudah berhenti. Maka harapkan mana surga itu setiap hari datang dalam hidup saudara. Amin. Nah ini saudara, ini saya nggak bisa bahasa Arab. Loh ini murid-murid Tuhan itu gampang. Kalau orang itu berani bayar harga pasti bisa. Saya ini Zoom meeting itu kemarin dengan 22 negara. Saya nggak bisa bahasa, ada orang Iran, ada orang Vietnam, ada orang India. Kan ada yang translate aja. Mereka harus dipaksa bisa bahasa Inggris, saya tinggal terima bahasa Indonesianya. Kemarin lagi se Asia ada orang India dan sebagainya.
Saudara, jangan membatasi. Makanya tadi kitab Roma tadi berkata apa? Di Roma pertama ayat 19. Boleh dibukakan? Ya. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Jadi saudara, milikilah kerinduan untuk mengetahui tentang Allah. Nanti Allah akan menyatakan dalam hidup saudara. Kenali dia, nanti Tuhan akan memperkenalkan banyak hal-hal yang besar dalam hidup saudara. Orang-orang Galilea ini orang biasa, tapi akhirnya Tuhan memperkenalkan kepada mereka perkara-perkara yang besar. Dan mereka menceritakan kepada banyak orang perkara-perkara yang besar. Saudara, kita lihat mereka tercengang-cengang, termangu-mangu. Loh, apa artinya ini? Gitu saudara. Dan ada yang orang itu negatif thinking, saudara. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Makanya saudara, akhirnya Petrus itu menjelaskan kepada orang-orang yang salah paham. Saudara, kalau orang itu salah paham itu dijelaskan, ya. Kalau nggak bisa, lepaskan. Maka bangkitlah Petrus. Dia menjelaskan di ayat 14. Saudara, dia berkata apa? Maka bangkitlah Petrus dengan berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka." Kita menghadapi persangkaan orang lain, persepsi yang salah itu biasa dalam pelayanan. Ya, tetapi dikatakan karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Dia katakan, ini penggenapan dari firman. Karena kerinduan mereka mengenal Allah, maka janjinya itu digenapi dalam hidupnya. Ini sudah, makanya semakin kita rindu, janji-janjinya semakin digenapi. Ini kenapa? Kok digenapi? Ini penggenapan, karena ini mereka orang-orang yang berani bayar harga. Karena itu yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Mereka ini hanya menggenapi apa yang dijanjikan Tuhan. Makanya saudara berdoa supaya saudara itu menggenapi apa yang Tuhan janjikan. Tuhan janji aku menikah, berdoa supaya digenapi, amin. Yang belum nikah, amin. Kalau sudah nikah jangan amin. Nanti nikah lagi. Reki, amin. Itu sampai digenapi. Aku menikah itu menggenapi firman. Karena firman Tuhan berkata, tidak baik manusia seorang diri. Itu. Makanya saudara, hari-hari ini kita ini berdoa supaya firman digenapi. Yang belum punya anak berdoa. Firman-Mu berkata, beranak cucu dan bertambah banyak. Jadi kalau beranak cucu dan bertambah banyak, itu menggenapi firman. Jadi semua itu karena menggenapi firman. Mari hidup kita itu menggenapi firman. Makanya ada pujian, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku. Jadi yang penting Tuhan itu bersama kita. Nanti yang lain itu ngikuti saja, saudara. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ini terjadi panen raya, ini panen jiwa-jiwa. Jadi selama saudara ini manusia, janji itu buat saya dan saudara. Amin. Yang manusia katakan amin. Amin. Jadi janjinya untuk manusia. Pak, kok nggak bisa itu? Hoki itu dipenuhi Roh Kudus, nggak bisa. Dia bukan manusia.
Memang dia bisa ngikuti orang sholat. Oh, bisa. Pagi-pagi jam 5 dia sudah orang sholat subuh 4:30 itu dia ikutin. Saya bilang sampai dimarahi sama kamu itu udah ikut pendeta kok jadi Kristen. Masih tetap sholat. Ya udah nggak apa-apa itu. Karena nggak ada kan dia mungkin tertolak kalau kan nggak ada kan nggak boleh kan agamanya Kristen gitu. Ya kan? Yang pertama itu anak-anak saudara. Makanya saudara berdoa buat anak-anak saudara supaya menggenapi firman. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Bernubuat itu artinya memperkatakan firman, memperkatakan pesan Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan. Jadi apa? Dia akan memiliki apa? Kerinduan Tuhan itu diucapkan. Kerinduan Tuhan di dalam hidupnya contohnya apa? Wah, Tuhan ingin anak ini pelayanan ke Jepang ya. Aku mau ke sekolah ke Jepang. Loh, ini namanya bernubuat buat dirinya, saudara. Dia punya cita-cita. Kalau saudara punya anak, kamu sekolah ke mana? Ya terserahlah. Dikit. Terserahlah. Nah ini anak itu enggak, Tuhan tidak taruh firman. Kalau Tuhan menaruh firman, dia akan mengucapkan. Ada pesan-pesan dari anak-anak. Saya sekian pertumbuhan anak ini belajar sesuatu. Baik itu tentang iman ya, tentang banyak hal, tentang ketulusan hati. Maka Tuhan Yesus kan mengajarkan bahwa kalau kamu tidak seperti anak kecil ya, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Anak kecil ini tulus. Bawa dari rumah 2 ikan 5 roti, di siapa yang punya dia kasihkan semua. Kalau orang tua kan mikir-mikir, loh aku nih nanti lapor gimana. Kalau anak-anak itu lepas. Tidak ada agenda, dia tulus. Anak-anak ini dikatakan, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Memperkatakan janji Tuhan, memperkatakan pesannya Tuhan. Jadi menyampaikan sebuah pesan yang dia punya impian, punya cita-cita. Apa yang diucapkan itu cita-cita yang Tuhan taruh dalam hati. Makanya anak ini kan sebenarnya kan sudah Tuhan berikan warisan. Tapi masalah dia itu menggenapi atau tidak, ini kan tergantung sudah. Pertumbuhan lingkungannya itu mempengaruhi sekali. Kemudian teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ini anak-anak muda. Penglihatan itu bicara vision. Punya cita-cita, punya impian. Wah, dia melihat tentang sesuatu akan masa depan, hari esok. Karena ada anak-anak itu senang mimpinya sekolah apa? Nikah arah kerja, nanti kerja gampang gitu kan. Nikah dulu, ayo kerja. Ya, males ya. Sebenarnya apa saudara? Anak-anak itu kan impian atau penglihatan visionnya itu tergantung juga. Kalau biasa nih dididik firman saudara, itu yang masuk adalah impian-impiannya itu. Tapi kalau ke gereja nggak boleh, wah, harus belajar yuk di rumah. Gak usah ke gereja. Nanti ke gereja itu orang tua yang sudah sebentar lagi dipanggil Tuhan ke gereja. Oh saudara, impiannya nggak ada. Kenapa banyak anak-anak yang sederhana itu punya impian yang besar? Beberapa ya, ini ada dokter punya impian bahwa punya kapal, punya rumah sakit kapal. Kenapa? Karena dia punya passion, punya compassion, punya belas kasihan kepada orang-orang. Punya pelayanan. Kenapa ada orang punya pelayanan panti asuhan? Sejak muda dia punya belas kasihan. Bagaimana menolong orang?
Makanya saya kalau ditanya kemana itu kan sebenarnya perasaan berhutang. Saya ke Palu, kan perasaan berhutang. Saya pernah tinggal di kota itu 1 tahun dan saya bekerja di sana. Ya, saya punya perasaan berhutang. Keluarga kami ini diinjili oleh orang Amerika. Ya. Sementara kami ini kan tidak bisa membalas. Biaya orang Amerika berapa aja sudah datang ke rumah. Tapi mengenal Injil pertama kali dari orang. Kami punya perasaan berhutang. Kenapa Anda bisa bayar? Saya nggak bisa bayar. Kebaikan Tuhan melalui hamba Tuhan. Penglihatan. Makanya kami akhirnya punya Tuhan taruh tentang impian, yaitu melayani Tuhan. Itu kan penglihatan, vision. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ya. Orang-orang tua itu menerima pesan-pesan Tuhan sehingga bisa diwariskan kepada anak-anaknya. Bukan itu. Ada mimpi, ada pesan Tuhan yang diberikan sehingga dia bisa mengajar kepada anak-anak. Ada pengetahuan ilahi yang diberikan Tuhan sehingga dia memberi arah bagi generasinya. Itu artinya mimpi. Jadi memberi arah. Tuhan beri pesan. Karena apa? Orang tua ini kan tidurnya apa? Kasih. Malam jam 12 bangun. Nanti jam 3 ngantuk lagi lah. Disitulah biasanya kasih pesan. Ini tanda-tanda orang tua. Malam gak bisa tidur. Tapi tidurnya mau berangkatnya kasih. Malam gak usah tidur. Ya doakan anak cucu ya. Nah, itu tidur jam 3. Biasanya Tuhan ngasih pesan-pesan itu. Mimpi itu jam 3 jam 5. Itu yang jam 5 bangun. Ya itu pesan-pesan yang kuat. Mimpi. Jadi impian-impian Tuhan ditaruh dalam diri orang-orang yang tua itu supaya dia mewariskan kepada anak cucu. Sehingga apa saudara? Dia bisa menyatakan blessing, berkat kepada anak cucu. Blessing, memberi berkat. Makanya kalau dalam bahasa Jawa itu orang tua itu kalau tidak bisa uwur ya sembur. Ini uwur ndak iso sembur ndak iso, semua buah-buah, tidak ada keluar apa-apa saudara. Uwur itu kan artinya memberi, ya kan? Jelaskan arti mimpinya apa, pesannya apa, disampaikan. Sehingga apa? Ketika mimpi ini sebagai pesan Tuhan, dia akan berdoa. Karena orang tua ini kan waktunya banyak untuk berdoa. Orang tua itu kalau nggak rohani sudah, itu tiap hari mesti ngeluh. Saudara. Makanya milih ngeluh atau milih doa. Saudara intip di rumah orang-orang tua, isinya apa? Kalau nggak mengeluh, boyok pegel. Belum dikasih makan. Ngeluh tentang mantunya, cucunya, anaknya, ini enggak telepon, ini enggak ngirim besel. Zaman dulu gitu sudah. Jadi sih mengeluh. Tapi kalau orang-orang tua yang rohani saudara, itu justru dia menyampaikan pesan kepada anaknya. Ini, sampaikan, aku dapat ini dari Tuhan. Kamu mesti begini. Pesan ini untuk kamu. Anak-anak. Makanya saudara ya, kalau dalam kehidupan sosial sampai hari ini sudah bahasa itu orang-orang yang mau punya kegayuhan, punya impian itu selalu bilang tanya orang tua. Tapi akhirnya dikatakan orang tua itu kan orang yang lebih dari kebanyakan orang, itu artinya orang tua. Makanya mereka kesasar carinya dukun paranormal karena dianggap orang tua. Tapi Tuhan mau orang-orang tua yang rohani itu Tuhan berikan mimpi. Mimpi ini dibagikan, di-share-kan, menjadi petunjuk bagi generasi berikutnya, menjadi petunjuk bagi anak-anaknya, menjadi petunjuk bagi orang-orang muda.
Dan yang keempat dikatakan ayat 18, ini hamba-hamba Tuhan. Makanya kan di 4 golongan ini harus Tuhan mau maksimal memenuhi apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Dikatakan juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Bernubuat itu memperkatakan pesan Tuhan. Makanya saudara berdoa itu bernubuat. Kalau namanya bernubuat itu dari Tuhan mesti jadi. Itu kalau orang berdoa dengan benar itu bernubuat. Jadi sampai ditunggu apa yang diucapkan itu terjadi. Kenapa? Dikatakan hamba-hamba Tuhan itu akan bernubuat. Jadi kalau saudara ini hamba-hamba Tuhan, pelayan saudara, tidak bisa sembarangan bicara apa yang diucapkan ini bertanggungjawabkan terjadi atau tidak. Itu namanya bernubuat. Kalau kita hujan ngomong dalam nama Yesus, hujan berhenti, kita berdoa kan? Coba lihat berhenti atau enggak. Kalau saudara ini hamba Tuhan itu menurut saudara. Makanya kita perlu melatih. Kenapa? Nubuat itu perkataan iman. Iman yang diperkatakan. Saudara. Dari mana iman timbul? Pendengaran akan firman. Diperkatakan dengan nubuat. Makanya doa ini menangkap sesuatu yang harus didoakan. Wah, aku berdoa khusus. Jelas. Sampaikan. Bukan kayak belanja di toko lontong atau di pasar murah. Apa yang dilihat disaut, lihat saut, ya kan? Bukan. Doa itu bukan seperti itu. Doa itu bernubuat. Apa yang mau diucapkan saudara pertanggungjawabkan, jadi atau tidak. Ya kan, kau berdoa, doakan orang sakit, sembuh dalam nama Yesus. Coba, sembuh atau tidak? Harus diuji, saudara. Mulut ini dipakai Tuhan atau tidak? Atau hanya asal ngomong karena fasilitas, saudara. Wah, ya seperti saudara perlu mendisiplin, menggenapi firman. Baru saudara, Tuhan, ayat 19, ini bagiannya Tuhan. Tadi golongan pertama anak-anak, anak muda, orang tua, hamba Tuhan. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia. Jadi ini saudara, ini belum, ini menjelang kedatangan hari Tuhan. Makanya persiapkan saudara, kalau anak-anak bagian saudara ada, anak muda ada, orang tua, hamba-hamba Tuhan, pelayan. Karena disini dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bagaimana banyak orang itu berseru kepada nama Tuhan? Siapa yang mau memberitahu? Saudara orang yang paling dekat beritahu supaya mereka diselamatkan. Sehingga mereka bisa berseru. Bagaimana orang bisa berseru kalau nggak ada yang memberitahu? Padahal Tuhan itu mengutus saya dan saudara untuk melakukan amanat aku. Dan saudara, akhirnya orang-orang yang mendengar penjelasan Petrus dan khotbah Petrus bertobat, saudara. Tapi tidak semua. Karena bagian kita itu adalah memberitakan kabar baik. Respon itu selalu kepada masing-masing. Saya selalu begitu, respon terserah. Kalau sudah respon benar, sudah akan menikmati dari buah dari respon saudara. Kalau saudara responnya salah, saudara juga akan menikmati dari buah dari respon saudara yang salah. Dan di ayat 36 dikatakan, jadi ya, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi saudara itu kalau ditanya Tuhan itu siapa? Yesus. Allahmu siapa? Ya Yesus. Dia. Kenapa? Ini saudara. Dan akhirnya saudara,
Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu responnya apa? Dia bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul. Tanyanya itu bukan hanya kepada Petrus. Orang-orang itu kan tanya kepada orang yang paling dekat. Rasul-rasul 120 murid itu. Mereka itu nggak perlu harus tanya ke saya. Saudara yang harus ditanya. Bisa nggak saudara menjelaskan? Petrus menjawab kepada mereka, bertobatlah. Jadi kalau ada orang gini, dikasih solusi sederhana, bertobatlah. Waduh, aku ngalami masalah, bertobatlah. Gitu sih. Jawabannya sederhana loh di Alkitab ada. Waduh, aku ini banting tulang kebanting, bertobatlah. Jawabannya sederhana, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Aku belum menerima Roh Kudus, gampang menerima. Bertobatlah. Itu saudara. Jawabannya sederhana. Aku masalahnya kok nggak selesai. Bertobatlah. Jadi sederhana. Solusinya gampang. Bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Karena setelah bertobat baru ada pengampunan dosa. Baru akan menerima karunia Roh Kudus. Ini bukan memang untuk semua manusia. Tetapi kenapa tidak semua menerima? Itu tergantung respon masing-masing. Makanya kasih karunia itu bukan murahan. Dia diberikan kepada orang-orang yang menghargai kasih karunia. Dan Petrus menjelaskan, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan ayat 41 dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Hari ini kalau saudara itu bergerak bersama saudara, sebagai pembawa kabar baik, lewat media sosial saudara, lewat komunitas saudara, saudara bisa dengan cara saudara menyampaikan pesan yang bisa diterima. 3.000 jiwa itu bukan hal yang besar. Mari kita berdoa hari ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa, ini kerinduan kami, menggenapi firman. Dan biarlah kami teringat buat jemaat yang tidak pada pagi hari ini, yang mereka Tuhan bawa mereka mengikuti pada streaming sore hari. Mereka Tuhan berkati seperti kerinduan Tuhan, sebagaimana Tuhan memberkati kami pagi hari ini. Dan kami mau menjadi seperti yang Tuhan mau. Sebagaimana para murid itu menggenapi apa yang Kau sampaikan kepada Nabi Yoel, dan membawa mereka sampai kepada bangsa-bangsa, menyampaikan kabar baik buat banyak orang. Terima kasih Bapa, kami terus berdiri bagi bangsa kami, bagi kota kami, baik untuk para medis yang terus mereka melayani para penderita COVID. Dan kami terus Tuhan berdoa buat mereka, beri kekuatan. Kami juga tidak lupa berdoa bagi keluarga-keluarga yang ditinggal sanak familinya,
karena pandemi ini. Beri mereka penghiburan. Justru kesempatan ini mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapak. Kami juga terus berdoa mendukung pemerintahan, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat tinggi negara, Kapolri, bahkan seluruh jajarannya, TNI, seluruh jajarannya. Karena kami percaya Tuhan, melalui pemimpin-pemimpin kami, setiap kebijakan Tuhan akan dimanifestasikan untuk mengentaskan, untuk menyelesaikan setiap dampak pandemi ini, baik sosial, perekonomian, bahkan juga dampak yang dialami dari pusat kota-kota sampai ke daerah-daerah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa. Kami tidak tahu entah selesai 1 tahun, 2 tahun ke depan. Tapi ini yang kami terus mau lakukan. Kami mau menjadi orang-orang yang berdiri bagi negeri kami. Orang-orang yang berdiri bagi orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Orang-orang yang mengulurkan tangan bagi banyak orang saudara kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini terus rindu menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah bagi semua orang. Terima kasih Bapak untuk kasih dan anugerah. Dan terus bawa kami untuk dapat membuat pilihan-pilihan yang benar di situasi sesulit apapun. Dan bawa kami untuk melihat setiap kesempatan-kesempatan yang baik, sehingga kami melihat bagaimana campur tangan Tuhan dan membawa kami hidup di dalam rencana dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pemeliharaan-Mu sempurna buat kami, buat keluarga, buat anak cucu kami, bahkan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami pulang, limpahkan berkat-Mu bagi kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua belah tangan, buka hatimu dan arahkan kepada Tuhan. Karena Dialah Tuhan yang sanggup melimpahi engkau dengan segala kebaikan. Dia Tuhan yang berjanji dan tidak pernah mengingkari. Apa yang dinyatakan, apa yang difirmankan itu terjadi sempurna dan segera dalam hidup saudara dan saya. Dan sekarang terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia telah membuktikan, Dia curahkan darahnya bagimu, supaya segala berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Ishak dan Israel itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliah, pelayananmu. Dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan dan berkemenangan. Seorang pun jangan takut, jangan gentar atau khawatir, tapi percayalah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, sampai kesudahan zaman, sampai Tuhan datang kembali dan membawa kita masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Mari semua yang percaya diberkati dan rindu menjadi berkat bagi banyak orang, sama-sama berkata Amin. Tuhan memberkati saudara. Aku